Di dunia modern, bidang kedokteran itu juga semua tindakan baik itu diagnostik maupun terapi ya itu harus berbasis pada evidence, pada bukti ilmiah. Yang dimaksud bukti ilmiah bukan kesaksian ya bukan kesaksian. Jadi kita harus membedakan antara kesaksian dan bukti ilmiah. 25 Maret 2020 lalu, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK merekomendasikan pemecatan permanen ex-Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto dari anggota Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Rekomendasi pemecatan ini berawal sejak tahun 2013, ketika terapi pengobatan cuci otak untuk penderita stroke mulai dikenal. Hal ini menjadi polemik, sebab secara ilmu kedokteran, terapi itu belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Hal itu membuat MKEK IDI mengusut kasus ini sejak tahun 2015 hingga 2018. Selama 3 tahun itu, MKEK terus memanggil Terawan. Namun, Terawan tak kunjung hadir dan merespons. Di tahun 2018, MKEK akhirnya memutuskan Terawan telah melanggar etik kedokteran. Dan berikut adalah 4 dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Terawan. Meski rekomendasi pemecatan Terawan berjalan, namun banjir dukungan dari berbagai pihak diberikan kepada Terawan. TAP sendiri sudah tahu akan dikenakan sanksi etik, tetapi ternyata yang bersangkutan itu malah mencalonkan diri sebagai ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi. Padahal penetapan sanksi secara organisasi jelas ada larangan agar yang bersangkutan tidak punya hak atau hilang hak kewenangannya mencalonkan sebagai ketua. Nah, bahkan menambah lagi yaitu mengganti Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi menjadi Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinis Indonesia tanpa melalui proses muktamar. (29 Januari 2022), Ikatan Dokter Indonesia menggelar rapat Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dan dihadiri seluruh perhimpunan di bawah naungan IDI. Rapat besar tersebut membahas tentang nasib Terawan yang merupakan anggota pengurus besar atau PBID. Polemik metode cuci otak yang dilakukan Terawan membuatnya dikenakan beberapa sanksi hingga rekomendasi pemecatan. Namun, sejak 2018, sanksi etik untuk pemberhentian sementara Terawan selama 1 tahun tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Ada 4 pasal Kode Etik Kedokteran Indonesia atau Kodeki yang diduga dilanggar oleh Terawan. Pemberian sementara di dalam Ortala berarti bisa berjangka 1 tahun, izin rekomendasi izinnya dicabut ya, atau 1 tahun ya sesuai dengan sanksi. Itu pertama. Yang kedua, dengan ditetapkannya sebagai pemberhentian sementara, maka jabatan publik yang mengharuskan dia seorang dokter itu akan disampaikan. Misalnya ya, kepala dinas harus dijabat oleh seorang dokter, tapi kan ini tidak ya, misalnya saja. Maka itu kita akan menyuratin bahwa yang bersangkutan itu adalah ya mohon maaf orang yang bermasalah etik. Ya. Kemudian yang ketiga, sanksi sementara tadi, yang bersangkutan hak-haknya menjadi pengurus Ikatan Dokter Indonesia atau menjadi ketua, calon ketua Ikatan Dokter Indonesia, termasuk juga
pengurus dan calon ketua di perhimpunan ya, karena dokter banyak perhimpunannya. Kalau teman-teman tahu ada perhimpunan ahli penyakit dalam, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, kalau dia dokter radiologi namanya Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi. Nah, itu haknya menjadi ketua, calon ketua dan pengurus juga sementara dihilangkan. Itu putusan sementara. Ya kalau tetap berarti semua yang tadi itu permanen tetap. Sebelumnya, sosok Dr. Terawan menjadi perbincangan publik sejak inovasi pengobatan medis kontroversialnya disebut mampu menyembuhkan penderita stroke dalam waktu singkat pasca operasi, yaitu dengan metode terapi pencucian otak. Metode terapi intra-arterial heparin flushing ini sudah dikembangkan oleh Terawan sejak tahun 1990-an. Meski metode terapi sudah dibuktikan lewat disertasi, keilmiahan metode yang dikembangkan dinilai tidak terbukti. MKEK sempat menyarankan Terawan membuat kajian ilmiah di tempatnya praktik, yakni di RSPAD Gatot Subroto. Terawan disebut sempat menyetujui saran itu, namun MKEK ID tidak pernah menerima laporannya hingga saat ini. Tak hanya itu, menurut Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia atau Perdosi, Hasan Mahfud, alat yang digunakan Terawan dalam melakukan terapi cuci otak, yaitu Digital Subscription Angiography atau DSA, sesungguhnya tidak berfungsi untuk pengobatan dan menyembuhkan penyakit, melainkan digunakan untuk diagnosis. Ia mengibaratkan DSA seperti ronsen yang biasa digunakan untuk memeriksa kondisi paru-paru seseorang. Namun, Terawan diduga mengalihfungsikan DSA yang sebetulnya adalah alat diagnosis menjadi alat terapi bahkan alat pencegahan penyakit. Pada dasarnya dokter nggak akan pernah punya pikiran untuk merugikan orang yang akan ditolong. Nggak akan ya, jadi nanti orang ini akan saya bunuh pelan-pelan, ya nggak ada, ya kan? Jadi tentu tujuannya menyelamatkan jiwa siapapun dokter, saya kira begitu. Cuma ada yang tanpa disadari, ya, apa yang dia lakukan yang tujuannya baik, yang sebenarnya tujuannya baik untuk menyelamatkan jiwa, tapi punya efek samping, ya, atau punya efek jangka panjang yang mungkin saat ini dia bisa menyembuhkan tapi jangka panjang mematikan. Itu bisa terjadi. Nah, maka karena itu ya, di dunia modern bidang kedokteran itu juga semua tindakan baik itu diagnostik maupun terapi ya, itu harus berbasis pada evidence, pada bukti ilmiah. Yang dimaksud bukti ilmiah bukan kesaksian ya, bukan kesaksian. Jadi kita harus membedakan antara kesaksian dan bukti ilmiah. Kabar dipecatnya Terawan dari keanggotaan ID viral lewat media sosial. Publik maupun pejabat ikut merespons. Beberapa publik figur dan pejabat negara tidak menyetujui adanya pemecatan ini, terutama mereka yang pernah diobati dengan metode cuci otak Terawan. Mereka pun memberi dukungan penuh kepada Terawan. Meski banyak pihak mengklaim bahwa metode cuci otak yang dilakukan Terawan berhasil, namun terdapat kasus yang gagal. Salah satu korbannya adalah Gerald Liu, pengusaha asal Singapura yang menjalani cuci otak pada Januari 2015. Usai menjalani brainwashing oleh Terawan, Gerald Liu malah mengalami kerusakan otak. Ini kan masalah profesional, jangan diselesaikan dengan politik. Itu berdampak pada politik. Biarin aja, serahkan kepada profesi. Orang ini nggak menyangkut hajat hidup orang banyak kok. Yang butuh brand sepatu hanya orang-orang kaya kok. Dan itu nggak terbukti ilmiah juga. Coba kalau dilarang, nggak bikin banyak orang mati kok. Dampak dalam kesehatan nggak meningkatkan kematian, serahkan pada ahlinya. Karena kebenaran itu bukan di politik. Pemecatan ini membuat Terawan bisa kehilangan rekomendasi praktik. Setelah dipecat, nantinya Terawan tidak bisa melakukan pengobatan dengan metode cuci otak. Izin praktik Terawan tercatat hingga 5 Agustus 2023, sehingga ia masih bisa melakukan praktik.
Namun, Terawan hanya bisa melakukan praktik yang bersifat based on evidence.